أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita masuk dalam bab al-wudu. Taharah bab al-wudu. Wudu ini adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi mereka yang ingin masuk ke dalam ibadah yang disyaratkan dengan taharah. Di antaranya adalah sholat, tawaf, Bagian para ulama juga pakar Al-Quran, walaupun terjadi istilah perselisihan di kalangan para ulama tentang Al-Quran apakah diharuskan menggunakan wudu atau tidak. Tapi yang paling terpenting adalah sholat, karena Nabi SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi wudu. Tidak akan diterima sholat kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Ada satu kisah di Mekah, satu kelompok organisasi yang ada di negeri kita. Jadi di bulan Ramadan 10 hari terakhir hari Jumat. Jadi biasanya kalau Masjidil Haram itu banyak warna ramai. Tiba-tiba ada bertanya, di mana presiden? Kalau Masjidil Haram itu jauh, mungkin ada sekitar 500 meter. Cuman Bapak kalau mau keluar nggak bisa masuk karena langsung tutup. Kalau di dalam masjid bisa nggak bisa, karena memang ada tempat-tempat zandar ini bisa digunakan untuk berwudu biasanya. Tapi kalau pas Ramadan ditutup, kalau siang-siang ditutup, nanti sore dihidupkan lagi. Apa dikatakan? Sudah, saya sholat dalam keadaan asal. Nanti saya kembali, kemudian saya ulangi lagi sholatnya. Action di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan seperti ini, namanya talaqu, bermain-main. Sudah tahu batal, dipaksakan ke dalam sholat. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, datuk baru sholatun di ghairi wudu. Tidak diterima sholat kecuali harus dengan bersuci. Tidak dibolehkan. Wa taharatu naw'ani, taharatun bil ma' wa taharatun bis sa'id. Taharah itu ada dua. Pertama, taharah dengan air. Ini usul. Ketika memang ada air, maka diharuskan, diwajibkan air dulu. Ini usulnya. Usul bersuci itu dengan air.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah. Begitu juga dalam hadis yang Umran Maula Utsman. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibawakan dengan sebuah air untuk berwudu. Yang kedua adalah taharatun bis-sa'id, bersuci dengan debu. Ini apa? Badalnya. Kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa menggunakan air, bisa dibandingkan dengan tayamum, debu. Contohnya apa? Kondisi dalam sakit. Kemudian kekeringan, atau dalam sebuah perjalanan dia tersisa uang hanya sekitar 10.000. Kalau seandainya dia gunakan untuk beli air berwudu, maka takutnya dia tidak sampai di rumahnya. Paham gak nih? Dia hanya ada uang 10.000. Cuman kalau seandainya uang 10 tersebut untuk beli air, maka dia tidak sampai rumahnya, maka dibolehkan untuk tayamum. Kecuali kalau dia memiliki uang 100.000. Kami tidak. Jadi tohar itu ada dua, toharatun bil ma' wa toharatun bis-sa'id, bersuci dengan air dan bersuci dengan debu. Dikatakan dalam hadis yang Umran Maula Utsman, dikatakan oleh Umran Maula Utsman, al-wudu sifatuhu an Umran Maula Utsman, anna Utsman bin Affan da'a bi wudu'in fatawadda'a fa ghasala kaffayhi 3 marrat thumma matmadha wastansara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini 3 marrat thumma ghasala al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'atayn la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Qala Ibnu Syihab wa kana ulama'una yaquluna hadzal wudu asbabu ma yatawaddau bihi ahadun salat. Hadis ini yang dibawakan oleh Umran Maula Utsman adalah hadis yang menggambarkan akan tata cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana Utsman bin Affan membawakan sebuah air yang digunakan untuk wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusap telapak tangannya 3 kali sebelum berwudu. Ini yang disunahkan. Summa matmadha wastansara. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan istinsyar. Kumur-kumur ada 3 di sini. Tata caranya ada 3. Kumur-kumur dulu, baru istinsyar. Pahami? Kemudian atau berbarengan antara kumur-kumur dengan istinsyar, baru dikeluarkan. Jelas? Kalau dia memang mampu untuk menggabungkan, tidak dipermasalahkan. Kalau tidak mau, kumur-kumur dulu, setelah kumur-kumur baru istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Sebagian dari kaum muslimin apa? Menggunakan jarinya untuk dimasukkan. Jadi ini wallahu a'lam. Dan ini hukumnya adalah wajib. Ini hukumnya adalah wajib sebagaimana dari mazhab Al-Hambali.
Dikatakan dalam mazhab Al-Hambali, anal istinsyak wahdahu wajibun. Istinsyak itu hukumnya adalah wajib. Liwurudil amri bihi kama qala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idza tawaddaa ahadukum falyastansik. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah istinsyak. Paham ini? Apa itu istinsyak? Masukkan air ke hidung. Hukumnya adalah wajib. Jelas. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, apabila salah seorang kalian ingin sholat, maka apa? Basuhlah wajah kalian. Maka sebagian mazhab Al-Hambali berpendapat karena hidung bagian dari wajah, sedangkan perintah dalam surat Al-Maidah hendaklah kalian basuh wajah, sehingga apa? Karena hidung ini bagian wajah, ikutlah perintah dalam wajah tersebut yang hukumnya memasukkan ke dalam hidung adalah wajib. Jelas nih Pak nih? Bukan seperti apa? Bukan seperti ini, tapi dihirup. Paham? Tapi kalau ada itunya Pak, kalau sini kan nggak keluar kalau nggak di. Malah Masya Allah, antum dihirup, jadi sampai masuk. Cuman kalau ketika sudah puasa, jangan terlalu dalam-dalam. Paham nih Pak nih? Kalau ada kotorannya kan nggak keluar kalau cuma gitu. Nah itu tidak dimasukkan. Apa begini apa? Tetapi kalau dia misalkan hanya ini saja tidak memasukkan air ke dalam hidung, maka tidak mengamalkan hadis ini. Sedangkan perintah dari hadis ini adalah untuk memasukkan air, bukan mengeluarkan kotoran hidung. Paham nih Pak? Perintah dari hadis ini adalah fal istinsyak, yang dimana istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ada kalau kotoran, upil nggak najis. Upil nggak najis. Paham nih Pak? Sehingga apa yang diperintahkan di situ adalah memasukkan air ke dalam hidung. Cuman kalau dalam kondisi puasa tidak boleh dalam-dalam. Tidak dibolehkan dalam-dalam. Jelas? Lagi enggak? Begitu juga ketika dalam apa? Mandi wajib. Begitu juga ketika mandi wajib. Juga bermasukkan juga. Ketika kita mandi wajib juga dimasukkan. Paham? Dimasukkan juga ke dalam hidung juga ketika mandi wajib. Istinsyak juga. Paham? Karena apa? Bagian perintah dari sucian yang kecil yang besar tidak masuk. Thaharatus sughra kan wajib. Wudu wajib nggak sekarang? Masukkan air dalam hidung. Wajib kan? Begitu juga ketika thaharatul kubra. Paham ya? Ada yang tanya Pak? Terus kalau mandikan jenazah, Mandikan jenazah jangan dimasukkan airnya ke dalam hidung. Cukup dengan apa dengan? Kenapa? Karena kalau seandainya masukkan air dalam hidung, yang ditakutkan apa? Mengganggu dalam proses pemandian, sehingga nanti ada kotoran-kotoran yang keluar. Yang penting seperti begini saja. Karena memang apa? Dalam kondisi yang darurat. Begitu kumur-kumur, jangan antum masukkan air ke dalam mulut. Apa yang akan terjadi? Proses penggangguan dalam pemandian jenazah akan terganggu. Apalagi kalau misalkan di jenazah yang memang sudah ada bekas operasi ya, bolong bagian perut. Itu juga dalam memandikan juga jangan sampai masuk ke dalam. Takutnya apa? Mengganggu nanti ketika kita mengkafani, akhirnya ada cairan yang keluar, yang lain-lainnya. Maka cukup seperti misalkan kumur itu cuma masukkan, kemudian ini masukkan.
Karena berbeda dalam kondisi yang sudah jenazah dengan dalam kondisi normal. Tidak saja. Cukup dengan berpuasa seperti ini saja. Tapi kumur-kumur dan istinsyaq mengeluarkan air hukumnya adalah wajib. Summa ghasala wajhahu thalatha marat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wajahnya 3 kali. Dari mana basuh wajah? Basuhnya mana? Misalkan kelompok nih, rambutnya nggak ada sama sekali. Berarti ini juga wajib wajah. Nah, gimana Pak? Mana batasan wajah mana sih? Bukan, atau gini. Kalau dia pelontos, Bukan masa sampai segitu. apa sih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melihat urf dari kaum muslimin. Maka apa urfnya? Manusia itu dari sini tumbuhnya rambut. Maka dari sini. Kalau seandainya memang dia nggak ada rambutnya, sudah kebanyakan manusia di situ di sini. Dan lebarnya itu di sini. Lebarnya yang kemudian masuk ke dalam dagu, yang apabila ini banyak rambutnya maka apa? Diseka-seka. Bahkan sebagian para ulama kalau ada jenggotnya yang banyak maka apa? Harus supaya apa? Dia mengenai dari kulit yang ada di sini. Paham ya nih? Dari sini lebarnya dikatakan di sini min mana bi sya'ri ra'si ila mattakhadha min al-yaini wa dhakan. Hadha huwa haddul wajh al-mahmud bil qasdihi fa huwa min madhabati sya'ri qad haddahu ba'dul ulama bi annahu min manhana al-jubhati min ra'si. Dari mana? Jadi dari sini tumbuhnya rambut sampai sini, kemudian diken sini. Dan kalau seandainya dia banyak jenggotnya maka harus diseka-seka. Pastikan untuk air itu kena sini. Maka ketika dalam wudu itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Seperti apa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang dia berwudu, bagian kakinya apa tidak terkena air apa qadru dirham. Yang akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulang lagi sholatnya, wudunya diulang lagi. Akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar bahwasanya di kakinya itu apa ada sebesar dari dirham tidak terkena wudu. Paham nih? 3 kali. Yang wajibnya sekali. Lebih dari 1 kali hukumnya adalah sunnah. Jelas ya? Lebih dari 1 kali hukumnya adalah sunnah. 2 dan 3. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh bagian kanan sampai apa? Siku. Kalau dalam tata cara wudu, ketika dikatakan dari tangan sampai siku, maka itu dimaksud adalah ujung tangan sampai sini. Tapi kalau seandainya yang diucapkan hanya tangan doang, maka yang dimaksud ini hanya sampai sini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang tata cara wudu, aliyat ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Dia dalam ayat wudu surat Al-Maidah. Paham gak nih? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tayamum atau Nabi menjelaskan tata cara tayamum atau hukum had, potong tangan, Nabi hanya mengatakan aliyat saja. Maka yang dimaksud sini sampai sini. Paham ya? Tayamum hanya ini saja. Tayamum gak sampai sini, nanti ada tayamum, gak sampai sini. Tapi kalau wudu dari ujung tangan sampai sini. Paham ini? Tapi ketika tayamum kemudian potong tangan itu dari ujung sini sampai sini saja.
pergelangan. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu dikatakan aliyat ilal marfaq. Dari ujung tangan sampai siku. Tapi ketika dalam masalah tayamum dan masalah hukum potong tangan hanya menggunakan kalimat yad saja tangan. Maka yang dimaksud ujungnya sampai sini. Paham ya? Berapa kali? 3 kali. Bagaimana? Kanan dulu. Makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai sesuatu yang kanan. Kanan dulu. Bukan misalkan ini kanan, ini kiri, kanan. Enggak, tapi ini diselesaikan. 1, 2, 3. Baru nanti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kirinya. Paham ini? Jelas ya? Summa ghasala yadahu al-yusra mithla dzalik, thumma masaha ra'sahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya. Nah, ini. Dibasuh. Dari ujung sampai sini. Coba ini kenanya. Bagian belakang sini kena. Paham? Dikatakan hadhihi sifatu masih ra'si allati hiya fardu min fara'idil wudu qala ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Sifat membasuh kepala bagaimana? Yabda'u bi yadihi min maqaddamihi, dari sini, mulai dari sini. Summa yumiruhuma ila qafahu, kemudian dia jalankan sampai mana qafah. Qafah itu ini. Ini qafahnya. Bagian belakang. Kemudian apa? Summa yuradduhuma ila maqaddamihi, ila muqaddamihi. Sampai dia kembalikan ke bagian depannya. Kemudian telinga. Bukan sebagian apa, mohon maaf, yang seperti ini. Ya. Paham ini saya? Ya kan? Ya enggak? Kenapa kok khususnya dari mazhab Syafi'i? Ini mazhab Syafi'i yang seperti itu. Paham nih? Syafi'i atau Syafi'i? Pakai P. Beda itu Pak. Kalau mazhab Syafi'i benar-benar ikuti kitab. Kalau mazhab Syafi'i apa? Masih ada hal-hal yang nggak ikuti kitab. Tahlilan mana ada? Dia Syafi'i. Cuman mengaku-ngaku dari apa? Mazhab Syafi'i. Allah katakan wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala kalian. Al-Imam Syafi'i membahas bab yang ada pada ayat biru'usikum, bab yang ada pada biru'usikum, maknanya adalah ditabaik sebagian. Sehingga bagaimana ayatnya? Basuhlah kepala kalian sebagiannya. Paham ya? Paham ya? Nah. Kenapa komandan Syafi'i mereka hanya sebagiannya toh? Karena apa? Imam Syafi'i memahami huruf ba yang ada pada ayat maksudnya adalah litab'id sebagiannya. Sehingga ketika telah dibasuh sebagiannya sudah cukup. Tetapi kalau terjadi ikhtilaf ulama, kita kembalikan kepada dalil, kepada hujjah. Mana yang lebih kuat? Bukan kekeh pada madhabnya. Ini yang kebanyakan di kita. Seakan sesuatu itu dari madhab. Padahal ulama-ulama madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, dia dalam kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Shalah, apa? Yang mereka ajak lakukan adalah untuk mengikuti hadis Nabi SAW.
Bahkan sebagian mazhab mengatakan seluruh perkataan akan ditolak ke tembok kecuali adalah perkataan orang yang dikubur, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika terjadi ikhtilaf yang seperti ini, kembalikan kepada hadis, kembali kepada Al-Quran. Pertama, hadis-hadis Nabi SAW sampai yang menjelaskan membasuh dari ujung sampai belakang adalah datang dari riwayat-riwayat yang sahih. Yang dari Nabi SAW itu terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam miliknya Al-Imam Al-Maqdisi, Bukhari dan Muslim. Bagaimana tata cara wudunya dari ujung sampai sini? Paham ini? Al-Quran mengatakan seperti itu, tapi Nabi SAW mengajarkan dari ujung sampai belakang. Paham jelas ya? Begitu juga perkataannya Al-Imam Burhan. Barang siapa yang mengatakan huruf ba dalam kitab Taisir Alam Bisyarah Umdatul Ahkam, barang siapa yang mengatakan huruf ba itu adalah tamhid untuk sebagian, maka dia telah datang orang Arab yang tidak datang dengannya. Paham di sini? Paham nggak? Sebagian para ulama membantah dari pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah tamhid. Maka pendapat yang paling kuat dari ini sampai belakang. Paham nggak? Tapi kenapa Ustaz kok bisa terjadi istilah para ulama? Banyak hal Pak, dalam Sahih Fikih Sunnah itu disebutkan banyak hal terjadinya perselisihan para ulama. Sebagian mereka yang mengatakan zaman dulu Pak dalam mencari hadis tidak seperti sekarang. Sekarang kita ketik di browser apa yang lainnya langsung muncul hadisnya. Zaman dulu mereka mencari satu hadis itu sampai berbulan-bulan. Dari Baghdad ke Madinah, dari Baghdad ke Mekah. Gitu. Sehingga apa? Ada yang sampai kepada Imam Abu Hanifah satu hadis, ada yang tidak sampai kepada Imam Malik. Itu ada yang sampai kepada Imam Ahmad, tidak sampai kepada ulama yang lainnya. Makanya dalam Sahih Fikih Sunnah disebutkan bahkan pada zamannya Imam Ahmad itu terkenal dengan madrasah akliyah. Apa? Pendidikan pakai akal. Madrasah anak madrasah tentang hadis itu baru banyak pada zaman Imam Malik. Yang dimana Imam Malik membuat kitab apa? Al-Muwatta Imam Malik. Paham lagi? Sampai dikatakan dalam kitab Suwar min Hayatit Tabi'in, kecerdasan Imam Ahmad dalam akal apa? Kalau dia mengatakan yang ini adalah emas, pasti orang akan mengatakan ini adalah emas. Gitu. Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Hanifah di antaranya fikihnya adalah seorang wanita boleh melakukan akad tanpa mahram. Apa? Kias kepada apa? Wanita boleh dijual beli walaupun tidak ada mahramnya. Ini pendapat yang berapa? Paham ya? Maka apa? Terjadinya khilaf di kalangan para ulama sampai tadi itu yang terjadi. Amin. Maka pendapat yang paling kuat itu apa? Dari sini jalankan sampai kofah kemudian ke depan. Itu pendapat yang paling kuat. Jelas ya? Nanti antum lihat apa? Untuk perempuan. Kalau dia dapat di tempat-tempat yang tertutup, maka apa? Tetap kofahnya. Walaupun rambut 1 meter misalnya sih, bukan rambutnya sih, nggak nyampe. Tetap sini kofahnya. Paham? Nanti akan disebutkan dalam kitab ini membasuh di atas jilbabnya. Nanti akan ada. Tetap perempuan di sini sampai kofahnya. Bukan rambutnya tapi kofahnya. Dia seperti ini. Nggak usah ikutin rambutnya. Paham ya? Ada lagi Pak?
Ada penilaian lain? Silakan. Nah, kalau dulu dengan air yang tertampung tanpa mengalir itu diperbolehkan atau tidak? Dikatakan itu kalau dikenalnya adalah air mustakmal. Ya, air mustakmal. Dikatakan air mustakmal itu tidak dipermasalahkan, yang namun kemudian habis pakai. Jadi gimana? Dia tampung kalau dari mati terus kita mengalir dia nggak diwadai. Nggak dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan. Antum apa namanya hujan, walaupun dia sudah terkena wudhu, itu namanya air mustakmal, tetesan air wudhu atau tetesan mandi junub, itu tidak dipermasalahkan. Banyak sekali dalilnya. Dan ini mazhab Syafi'i tidak dibolehkan ya Pak. Ini mazhab Syafi'i kan? Ya Pak. Walaupun sebenarnya apa tidak dibolehkan, air mustakmal tidak dibolehkan. Paham? Misalkan aku naruh nih di ember, kena bekas wudhu atau kena junub, kecekatan, maka apa sebagian dari Indonesia itu tidak dibolehkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dalil. Di antaranya riwayatnya, di antara riwayat Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi wajib bekas dari mandinya Maimunah. Dalam Sunan dari Ibnu Abbas mengatakan sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di dalam jafna, semacam tempat yang besar. Kemudian Nabi datang, Nabi berwudu dari air itu. Selama tidak berubah, Anda katakan selama tidak berubah dari salah satu 3 sifat yang menjadikan air tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian lagi dalam riwayatnya Bukhari, Nabi SAW wudhu, hampir para sahabat itu berebutan demi Nabi SAW. Sehingga dengan ini air mustakmal tetap boleh digunakan. Apalagi yang tidak mustakmal ketika antum mengambil hujan atau yang lain-lainnya. Kita di sini alhamdulillah sih kalau masalah air itu mudah. Kalau antum ke daerah Asia kayak Kyrgyzstan atau yang lain susah. Mereka itu mendapatkan air itu sampai beberapa kilometer. Bahkan jangankan di sana, di daerah Sumatera. Makanya seperti di kalau anak dulu sering datang ke daerah Aceh Timur, mereka harus nadang-nadangin hujan. Maka apa selama air mustakmal itu tidak berubah dari 3 sifat, tidak berubah salah satunya, maka dibolehkan untuk digunakan. Kecuali kalau sudah berubah dari rasa, bau, dan warna. Itu Ustaz dalam pertanyaan juga tadi sedang berwudu membuka imamah seperti ini Ustaz. Sering Ustaz. Bahkan wudhu dalam imamah itu dibolehkan. Walaupun sebagaimana Hambali mereka mensyaratkan imamah yang ada 2 buntutnya, itu dibolehkan imamah. Nabi orang di atas imamah. Nah kalau sebenarnya nggak tahu apa dia dari mana. Bahkan ada apa di atas imamah, bukan peci, bukan simak yang saat ini seperti di Timur Tengah, bukan, tapi imamah yang dibuntel-buntel. Paham? Yang model-model panjang negoro, yang dibuntel-buntel, bukan imamah yang saat ini seperti orang Arab, bukan itu nggak bisa. Kan kalau dia cuma selempangan doang, pakai udah. Tapi yang diikat-ikat, udah sobat. Nah, pokoknya imamah, bukan imamah yang tertutup, kemudian dibasuh atas.
Adapun simak yang seperti pakai katar, atau sering lihat piano atau itu juga jagoannya. Jangan-jangan jagoannya Jerman ya? Jerman malah bakal lagi. Ada saya kata itu nggak masuk, Saya seperti apa di Saudi itu nggak masuk. Imamah yang diputer-puter pokoknya. Itu seperti orang sufi itu. Seperti itu model-modelnya. Itu yang boleh dibasuh di atas. Nah, bagaimana coba Nabi SAW di ini dia hanya bikin foto alam. Kira dari mana? Tidak sini Pak. Ada lagi pertanyaan? Ini kan kan 1 kali ya. Kalau yang kan kadang yang 3 kali itu gimana? Di dalam dikatakan tidak boleh berlebih-lebihan di dalam lingkungan juga. Intinya dilarang, tidak dibolehkan untuk berlebihan sampai melebihi apa yang dikatakan Nabi SAW seperti 3. Insya Allah mungkin bisa akan kembali.